sir atau jahar, pakai di hati atau diucapkan. Nah, kenapa? Karena hukum salawat wajib. Nah, kenapa kok dia sebut Muhammad kok dihukumi salawat? Karena apa yang dikatakan, yang tersebut keadaan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul hanya nama itu ada manfaatnya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu Nabi Muhammad langsung salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi. Begitu. Nah, salawat terus bagaimana? Salawat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya wajib. Jadi rahmat ini pemberian. Ya, enggak selalu rahmat ini sesuatu yang ringan-ringan. Bukan, rahmat ini ya segala pemberian Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Dan puncak segala rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala terbesar ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di malam yang penuh keberkahan ini di Masjid Al-Bayyinah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, Allah selalu memberikan hidayah, Allah selalu memberikan kesenangan hati, Allah bahagiakan kita insyaallah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Abdullah, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Ketua DKM Al-Bayyinah, mudah-mudahan satafiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua lelaki perempuan mudah-mudahan soleh solehah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ratib Al-Atos yang kita baca ini luar biasa. Yang nulis luar biasa, punya tangan keramah. Karena dikatakan para habaib fi salahi silsilah ala tausiyah maujudi alfi karamah. Dalam keturunan keluarga Al-Atos termasuk Habib Al-Atos itu adanya 1000 karamah. Fi salahi silsilah ala tausiyah maujudi alfi karamah. Apa di antara kekeramatan daripada Al-Atos, memang dikatakan memang yang pertama Al-Atos beliau Abu Umar yang ngarang ratib ini. Jadi alhamdulillah kita membaca bacaan yang ditulis tangan karamah ya orang yang punya wilayah karamah. Beliau mempunyai gelar Qutbil Anfas, wali Allah kutub, Qutbil Anfas, Qutbil Anfas, kutub kehidupan. Nah, kenapa dikatakan Abu Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini minal masturin, luar biasa, orang yang mastur luar biasa. Ada wali Allah masyhur yang dikenal di dunia, enggak terkenal di akhirat. Ada wali Allah mastur di dunia ini enggak dikenal, di akhirat dikenal. Nah, luar biasa kan akhirat dibanding dengan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, di dalam ratib Al-Atos ini apa hubungan dengan Rasulullah SAW? Pertama zuriyah. Abu Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sugaf, terus sampai Muhammad Fakil Muqaddam, terus sampai Imam Ali Zain Abidin As-Sajjad bin Husain walad Fatimah Zahra bin Ali bin Abi Talib walad Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu ya. Karena salah satu aurad aulia min al-habaib min daripada zuriyah Rasulullah sallallahu. Ratib ini dibaca 40 rumah di mana tempat membaca ratib Al-Atos ini akan dijauhkan dari bahaya sakit kepala ringan. Terus
akan dijauhkan dari bahaya kebakaran. Terus akan dijauhkan dari bahaya kecurian. Itu ada di syarah-syarah ratib. Apa yang dibuat keluaran dari Jakarta ya ada, yang keluaran dari Jawa Tengah Pekalongan Habib Ali bin Ahmad Al-Attas Ratiben, di sana Ratib Al-Attas sama Al-Haddad juga ada. Di sana ada keterangan apa fadilahnya ratib itu. Nah, kita kalau baca ratib ini dapat hasil apa, Bib? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini orang min ahlil ma'rifah, orang yang rajin ibadah. Habib Umar saat berjalan dengan Syekh Ali Baros, murid kesayangannya. Waktu dia berjalan di tengah gurun di Huraidah sana, di Arab sana ya, di Yaman, ada orang main gambus, kucuprak-kucubruk. Habib Umar tanya, Habib Umar ini buta, nggak bisa ngelihat. Apa itu ya Ali? Syekh Ali Baros ditanya, apa ini? Samar Habib, samar katanya, gambus samar. Oh, dari kapan dia mulai samar ini? Habib Umar tanya ke santrinya Syekh Ali Baros. Dari jam segini Bib, tengah malam itu sampai pagi. Oh, terus ditinggal Syekh Umar. Sambil jalan Habib Umar bilang ke Syekh Ali Baros, masih mending aku ya Ali. Nah, apa yang dikerjakan Habib Umar ini setiap malam Habib Umar selalu mengingat Allah. Habib Umar mengatakan. Jadi setiap ba'da Isya sampai subuh kerjanya sholat sunnah Habib Umar. Enggak dijumlah-jumlahkan, cuman memang diriwayatkan Habib Umar selalu sholat sunnah sampai subuh. Setiap harinya seperti itu. Luar biasa Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dari zuriyah Rasulullah, diriwayatkan ya, tapi ini riwayat. Pertama dipanggil Habib beliau yang kita baca ratibnya ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pertama dipanggil Habib. Kenapa Habib? Soalnya Habib. Dari riwayat santri Rubat Karim. Tempat pondok pesantren Rubat. Allah yarham almarhum Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Di sana cerita di sana itu Habib Umar selama hidup dia ini orangnya ganteng, orangnya apa? Cakep mukanya ya, tapi nggak bisa ngelihat, buta. Habib Umar tuh nggak bisa ngelihat. Karena dia baik terus, udah orangnya cakep terus baik. Diriwayatkan istrinya 12, ya, yang kuat cuma satu. Kan buta, ada kekurangan. Masya Allah. Istri pertamanya Syarifah Zainah binti Abdurrahman Al-Jufri Maulal Arsyih, itu yang setia sampai akhir hayat Habib Umar. Jadi di Huraidah sana saking baiknya ini Habib Umar, kalau orang beli kambing, misal orang beli kambing di tukang ternak kambing, dia beli selalu keingetan Habib Umar. Jadi isarahnya itu kenapa dia sampai dipanggil Habib kekasih? Memang orangnya benar-benar asih orangnya. Orangnya baik luar biasa. Nah, jadi akhirnya di tempat rumah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini selama hidupnya banyak kambing diketiket di sana. Jadi orangnya rahim. Di antara memang walinya Allah Subhanahu wa taala ini orangnya baik. Orangnya baik. Jadi kalau kita kepengen jadi wali ya pura-pura baik, nanti lama-lama beneran jadi baik. Amin, Allahumma amin. Ya, terus Ratib Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini diriwayatkan Sayyidul Ratib, pemimpinnya Ratib. Jadi Habib Umar zamannya dengan Habib Abdullah Al-Idrus lain zaman. Ya, Habib Umar ke atasnya lagi, ya, nasab Umar ini abahnya Habib Abdullah di zaman dulu. Tapi ini Habib Abdullah Al-Idrus gurunya. Jadi berguru ruh, ketemu di alam ruh Habib Umar. Diriwayatkan dari Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Bogor, ya. Abdullah bin Muhsin ini ada keramat Empang Bogor sana. Ada Abdullah bin Muhsin Uyut Habib. Jadi Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah ini keponakan buyut. Ya, beliau meriwayatkan dulu Datuk Habib itu Al-Attas As-Salim bin Umar. Al-Attas Salim bin Umar. Ada Husain bin Umar. Lah keramat Empang Husain bin Umar. Al-Abdullah bin Muhsin. Al-Attasnya Abdullah bin Muhsin, memang dia dari nama Muhsin bin Husain bin Umar. Itu Habib Salim bin Umar, Habib Umar bin Abdurrahman abahnya dulu waktu ngandung anak pertama, dia beri nama Salim meninggal. Anak pertama dikasih nama Salim meninggal. Enggak sampai umur meninggal, pokoknya lahir meninggal. Hamil lagi. Hababah Zainah binti Abdurrahman Al-Jufri hamil lagi. Begitu hamil lagi ketemu keramat Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus suruh Habib Umar beri nama Salim lagi. Lahirlah buyut Habib.
Jadi Habib Husain terus sampai Salim bin Umar. Ada lagi Habib Abdullah bin Husain Syami di Jakarta masih kerabat. Ada lagi Habib Abdullah bin Salim Kebonanas Alatos yang punya anak di Bekasi, Habib Alwi King. Itu dan juga sama Salim bin Umar. Kita kerabat di atas lagi. Dia Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar. Jadi sampai diriwayatkan saking ini Habib Umar bin Abdurrahman ini Masya Allah itu pertama dipanggil Habib dia saking keramatnya luar biasa. Dia nggak pernah ke Asia, Habib Umar ini nggak pernah ke Asia. Tahu-tahu di Thailand ada yang pernah ketemu Habib Umar katanya. Padahal Umar belum pernah ke sana. Itu kalau saya di Thailand atau Myanmar gitu. Di Asia bagian sana. Padahal Umar belum pernah ke sana. Luar biasa. Jadi memang ada wali Allah majdzub. Kita nggak boleh jadi wali Allah majdzub nih. Ada wali Allah kasyaf di atasnya lagi. Ada wali Allah masyhur di atasnya lagi. Ada wali Allah mastur di atasnya lagi. Ada yang paling tinggi darajah wali ini wa aktabilah wali Allah kutub. Habib Umar tuh gelarnya di kutub. Cuman dari alil mastur. Jadi nggak selalu orang wali-wali kutub itu harus lewat mastur, bukan. Ada sifatnya lain, darajahnya lain lagi. Lah kalau kita kepengen jadi majdzub, yang nggak boleh jadi majdzub ya, itu 500 tahun jaraknya. Satu magam ke magam satunya. Ada yang meriwayatkan 1000 magam. Jaraknya 1000 magam. Dari satu magam ke magam satunya 500 tahun jaraknya. Begitu. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menentukan apa kita jadi apa segala macam, kita ditentukan Allah, kita jalani hidup. Itu keberkahan. Yang penting kita jadi orang soleh. Orang soleh ini yang akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala haram neraka buat orang yang mengerjakan salat yang Allah perintahkan fardhu hukumnya. Ratib al-atos ini dibacanya kapan, Beb? Dibaca ba'da subuh sama ba'da maghrib tiap hari. Dibaca tiap hari. Diriwayatkan dari Muhammad orang Masya Allah. Si Haji Tatang Syihabuddin ya di Rawamerta Kerawang. Kebetulan Habib juga kemarin ketemu. Habib lihat ceramah dia ya. Jadi sampai kalau kita ini baca ratib nggak boleh karena kebutuhan. Jadi baca kalau ada maunya. Butuh hajat apa nih? Nah itu beliau mengatakan salah satu penulis Mama Busairi Rawamerta ya. Kiai Mama Busairi Rawamerta, beliau ini Kiai Tatang Syihabuddin, dia bilang, memang kalau kita ini ada hajat ya, boleh enggak apa-apa kalau misal untuk kita baca keterusan, untuk kita mengenali ratib ya. Nah, tapi kalau bisa didawamkan istiqomahin dibaca ba'da subuh sama ba'da isya. Bagaimana baca Habib? Ratibain, 2 ratib. Ratib al-atos sama ratib al-haddad. Kalau misal salah satunya boleh baca ratib al-haddad aja atau ratib al-atos saja boleh. Atau dibagi 2 Habib, boleh. Pagi ratib al-atos, ba'da maghrib ratib al-haddad. Habib lah Imamul Haddad ini muridnya Habib Umar, Habib. Misal ratib al-haddad ditaruh di ba'da subuh, yang ba'da maghrib ditaruh Habib Umar, boleh. Yang nggak boleh nggak baca. Kalau nggak ngebaca ini nanti malah kurang benteng ya pegangan dia dalam dalam menjaga daripada kita cukupnya kita kafarahnya kita dalam urusan talabul ilmin, ngerti ini mudawamahnya bab ratib, bab maulid segala macam. Akhirnya malah kita mau bazir sia-sia waktu, nggak ada kegiatan keseharian istiqomahan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini dia punya guru murabbi Habib Umar, guru paling dekat kepada Habib Umar Imamul Idrus itu. Habib Umar kenapa disebut memang fi shalahi silsilah al-tosiyah maujudi alfi karamah, memang gurunya bukan orang yang masih hidup. Al-Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar nih memang di zaman yang dulu ya. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini dia tawadhu luar biasa, orangnya rendah hati. Pada suatu saat ditanya, ya Habib, kau
majelis di mana-mana, kau ngajar ini, kau ngajar itu. Tapi kenapa nggak buat karangan? Nggak buat kitab? Ibnu Umar cuma punya ratib aja. Yang dia buat selama 40 tahun. Ratib yang kita baca segitu setengah jam itu, Ibnu Umar bin Abdurrahman Al-Atas membuatnya selama 40 tahun. Dari riwayat. Nah, terus ditanya Habib Umar, ya Habib kenapa kau nggak buat kitab, kok hanya ratib ini? Ya, kata Habib Umar, memang aku nggak buat kitab, tapi aku bakal mencetak seorang murid yang dia bahkan melebihi ulama-ulama itu, pengarang-pengarang kitab itu. Nah, harap betul yang diucap Habib Umar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang ngarang ratib Al-Haddad itu, dia memang Qutbul Irsyad, yang ketika itu ulama yang pandai benar masalah ilmu agama. Dia dikenal dengan kitab Nasaihud Diniyah, Sahih Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan juga dia terkenal dengan ratib Al-Haddad, terus Wirdul Latif. Nah, di pondok-pondok pesantren itu kalau ba'da subuh baca itu biasanya Wirdul Latif. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini kasyaf, ya. Matanya buta, ya. Ada orang kasyaf enggak buta. Ini udah matanya enggak lihat tapi mukasyafah. Jadi benar-benar batinnya kuat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Umar ini pada saat masih kecil, Habib Umar jalan-jalan sama teman-temannya. Jalan-jalan terus bercanda sama teman-temannya nih. Nah, di tengah jalan itu ada lubang. Habib Umar diledekin, ya Umar, terus maju terus Umar terus. Begitu lubang itu Habib Umar tahu, dia lompat. Tapi terus dia diam. Habib Umar diam. Jadi Habib Umar seolah-olah nggak memberitahu bahwa dia ngerti itu tuh nggak. Nah, itu orang bagus orang itu nggak terlalu menceritakan yang dia punya kelebihan daripada menceritakan itu banyak ada mudaratnya itu, daripada kita menceritakan apa yang dimengerti beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ketika itu. Pada suatu saat lagi temannya ini pura-pura mati. Temannya pura-pura mati, Habib Umar dipanggil. Ya Umar, ini teman kita meninggal. Ente yang paling alim, ente yang paling soleh, ente yang mimpin sholat jenazah. Habib Umar lihat, dipegang. Oh ya Allah, benar ini. Udah tidur, Habib Umar sholat jenazah. Begitu selesai sholat jenazah, waktu lagi sholat jenazah ditinggal pergi. Pada kabur teman-temannya, kan pura-pura mati, bukan mati beneran. Begitu ditinggal pergi Habib Umar, setelah itu ditinggal pulang, ditinggal dia mati beneran. Itu kekaromahan riwayat daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Nabi SAW, Rasulullah SAW ini Nabi Muhammad diutus Allah sebagai rahmah kepada seluruh alam. Jadi kita ini hidup harus punya sifat ihsan. Apa sih ihsan? Dari uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Jadi amal perbuatan kita, dua di antara amal ini yang murni kita punya. Apa perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Kalau kita ngerti apa yang Allah perintahkan yang wajib, terus kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan yang wajib, terus kita ngerti apa yang sunnah dan kita melaksanakan perintah Allah yang disebut nawafil sunnah itu, nah ini orang insyaallah selamatan fiddin, selamat dalam beragama, fid dunia wal akhirah, dan di dunia dia akan terjaga dari perbuatan yang enggak benar. Orang salat dia akan meninggalkan perkara-perkara haram, sedang orang taraka shalah meninggalkan salat, nah ia meninggalkan salat itu maksiat. Orang meninggalkan salat ini maksiat. Jadi kalau orang salat luar biasa, dia mengerjakan satu perintah Allah dan akan meninggalkan pekerjaan keji, pekerjaan buruk, maksiat. Nah, tapi kalau kita enggak sholat, udah maksiat. Habib berarti lah kalau dikatakan ada perbuatan buruk karena kita taraka sholat, meninggalkan sholat, ya pasti kita mengerjakan pekerjaan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad ini rahmah. Apa rahmah itu? Rumah tangga, ya, rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada suami istri. Suami istri ini laki-laki ngimamin sholat istrinya. Enggak, laki-laki di masjid. Laki-laki afdal di masjid. Nah,
Istrinya, ya kadang ngimamin sholat istrinya dah. Sesekali ngimamin sholat istrinya. Dikatakan itu karena apa? Dia menjadi imam istrinya karena cinta. Karena mawaddah. Karena cinta. Nah, terus dia sholat, sepasang suami istri itu Allah ridha, itu rahmah. Maka sakinah, mawaddah, warahmah Allah berikan. Misal dalam rumah tangga. Karena apa? Karena sababiahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sholat, Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil nih, udah naik pundak Rasulullah nih, masih kecil. Mau ditegur sahabat, kata Nabi biarin, biar adunya laibun dak Hasan Husain, kata Rasulullah. Dunia itu tempat bercanda, tempat main-main buat Hasan Husain ketika masih kecil. Jadi apa yang kita hidup sekarang ini ittiba, ngikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau terlepas dari sunnah, kemungkinan besar ya kita terlepas dari yang wajib. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, andai kata hambaku menginginkan kecintaanku, disuruh Rasulullah mengatakan ikuti aku. Ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, akan Allah berikan kecintaan ini apa? Rahmah tadi. Allah sudah berikan bentuk daripada ikhtiar usaha untuk kita mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, untuk kita mengikuti Rasulullah. Misal baca ratib. Baca ratib ini wirid, sesuatu yang di sana zikir. Ada la ilaha illallah. Terus salawat, zikrul anbiya dalam ratib. Oh berarti kita taat. Kita taat kepada Allah untuk apa? Melaksanakan apa yang ada hukum-hukum dalam ratib itu. Misal salawat ke Nabi Muhammad wajib. Salawat ke Rasulullah hukumnya wajib. Misal ya, ada orang nyebut Muhammad langsung salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa di hati atau bagaimana? Dengan apa? Dengan sir atau jahar. Pakai di hati atau diucapkan gitu. Nah, kenapa? Karena hukum salawat wajib. Kenapa kok dia sebut Muhammad kok dihukumi salawat? Karena apa yang dikatakan, yang tersebut keadaan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul hanya nama itu ada manfaat. Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu Nabi Muhammad langsung salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi begitu. Salawat terus bagaimana? Salawat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya wajib. Jadi rahmat ini pemberian, ya, nggak selalu rahmat ini apa sesuatu yang ringan-ringan. Bukan, rahmat ini ya segala pemberian Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan puncak segala rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala terbesar ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Lah kalau rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, pasti kita laki-laki ya, bukan perempuan dulu nih, laki-laki pasti berumah tangga. Ya, karena laki-laki ini wajib menikah. Perintah Allah Subhanahu wa taala berarti wajib. Dan ada sunnah Rasulullah. Udah terus nggak mau menikah laki-laki, nggak mau nikah, dan terlepas dari sunnah juga. An-nikah sunnati, Rasulullah mengatakan nikah itu sunnahku. Man taraka sunnati falaysa minni. Sebab orang meninggalkan sunnahku menikah itu maka dia bukan golonganku. Karena Allah juga mewajibkan nikah. Makanya perempuan itu dinikah. Perempuan dinikah. Nggak bisa dibalik ya. Nggak bisa perempuan menikahi laki-laki. Jangan, na'udzubillah, ngelawan kodrat. Nggak boleh. Perempuan harus seperti perempuan. Laki-laki harus seperti laki-laki. Kalau dia misal laki-laki kayak perempuan, zalim. Dia zalim. Pertama zalim. Hukumnya dilaknat. Pertama zalim dulu. Terus apa perempuan nggak seperti perempuan suka sama perempuan ya, laki-laki ini seperti perempuan, terus perempuan dia kayak laki-laki, ya zalim. Pertama zalim, dia nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dah hukumnya apa? Laknat, dilaknat. Lawan kudrah, lawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat nggak Habib? Nggak ada rahmat. Na'udzubillah min dzalik, bala. Nggak ada surga, iya. Neraka, nggak ada negosiasi, pasti. Nggak ada orang susah, orang senang, nggak ada di antaranya. Orang kurang sehat,
Ada susah, ada senang. Ada siang, ada malam. Nggak ada di antaranya sore, Beb. Sore itu matahari udah di tengah orang kurang sehat. Karena memang Allah katakan wa ja'alna laila wa ja'alna nahara. Allah jadikan siang dan malam. Wah itu Beb, matahari mulai ke ujung sana, Beb, mulai melintir. Nah, udah mulai kurang sehat. Memang matahari hilang itu bertanda gelap. Ya, orang susah habis gelap terbitlah terang. Yo, ada orang pasti susah, terus orang itu senang. Yo, karena ada hidup, ada mati. Lah mati itu susah ceritanya. Kenapa dikatakan orang ini akan menemui fase-fase, akan ketemu tahapan-tahapan dalam hidup? Karena akan ketemu mati. Mati itu, ajal itu, kita husnul khotimah atau su'ul khotimah itu yang dikatakan awal pintu ke alamul akhirah. Awal kita menjalani kehidupan akhirat. Nah, kalau kita di dunia ngerti rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, kita ngerti baca ratib, baca maulid Nabi Muhammad. Baca maulid ini udah lama dibaca maulid Rasulullah. Nah, kalau Nabi memperingati kelahirannya setiap Senin Kamis, Rasulullah udah puasa. Jadi secara share maulid Nabi Muhammad itu dapat fadilatus sunnah. Ya, daripada apa yang dikerjakan Rasulullah, bahwasanya Nabi setiap yaumul Senin, setiap hari Senin dia puasakan diri untuk kelahirannya. Nabi 12 Rabiul Awal lahir. Dulu zaman sebelum ada Rasulullah, seluruh dunia itu zulumat, gelap. Allah murka, Allah angkat Nabi Allah Isa ke langit. Ini dari zaman umat Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa tuh nggak diam kayak Rasulullah di Madinah, hijrah ke Madinah, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, bukan. Nabi Allah Isa ini nggak punya tempat, dia keliling kemana-mana begitu. Saking murkanya Allah, udah Al-Masih, Rasul yang baik Nabi Allah Isa. Di antara 25 Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad setelah Rasulullah, Nabi Allah Isa. Itu orang yang lembut, Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa nggak punya ayah ya, dia lahir dari Siti Maryam. Lahir Nabi Muhammad SAW. Lahir Rasulullah tengah malam ini terus jadi terang itu. Kenapa? Karena arsy Allah. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan langit ke-7, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ke-6, langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Arsy itu Allah hiasin. Wasdadat kursiyu haibatan wa waqara, dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Al-Hafidz. Arsy Allah ini apa, begitu Rasul lahir ini ada getaran-getaran apa? Getaran cinta, getaran rahmah. Getaran kecintaan Allah kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Allah. Dan ketika itu Allah suruh malaikat ini bertasbih. Di Maulid kan ada no. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai detik-detik Wulid al-Mustafa, sampai detik lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi kalau kita punya istri, kita soleh, atau kita punya orang tua, insya Allah soleh, solehah, waktu kita lahir ini berkah. Dapat keberkahan fadilatus sunnah, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kehendak Allah. Berarti wilayah tauhid, tentang keyakinan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu itu lahir Rasulullah, lahir dalam keadaan tengkurap, sujud lahir. Lahirnya Rasulullah tengkurap. Jadi bukan balik terus begini, enggak, tengkurap begini. Jadi bil khitan udah disunat, dan itu Nabi tangannya nutupin begini. Saking itulah kehebatan dahsyat Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Sayyidah Aminah ngelihat Rasulullah seolah-olah, kata Sayyidah Aminah, telunjuk Nabi nunjuk ke atas syahadat. Asyhadu an la ilaha, bayi kecil. Ini Nabi SAW Sayyidil Mutawaddi'in. Rasulullah Sayyidil Mutawaddi'in, Nabi Muhammad. Wali Allah. Misal walinya Allah. Kalau dia ketahuan wali, dia malu. Sampai mati. Ini fitrahnya aulia. Jadi kalau wali ketahuan wali enggak mati, diragukan kewaliannya berarti. Karena sifat aulia begitu. Dia kalau ngerti ketahuan dia wali, dia langsung mati. Itu kejadian di zaman Rasulullah hidup, di zaman sahabat. Terus begitu itu rahmat itu menyebar.
Dari mulai hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah terus Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai Nabi wafat. Sampai Rasulullah wafat. Terus abad berabad terus di zaman mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu di sana ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertama di zaman itu ada membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Lah kalau di zaman sahabat ya maulidnya Rasulullah. Ngelihat Nabi udah nggak ada khilafiyah. Di saat Rasulullah berjalan itu ada 2 malaikat mayungin Nabi. Orang lihat. Ya tinggal cari rawi udah. Siapa perawinya? Kata fulan radhiyallahu anhum ajmain. Setiap Nabi orang ngelihat. Setiap Nabi jalan. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia walinya Allah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Terus dikatakan Kiai Asnawi Caringin ya. Kiai Asnawi Caringin di Banten sana, itu karamah. Wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena sering sholat. Sholat terus kerjaan mereka itu. Habib ngelihat Ki Muhammad Dimyati Pandeglang guru, sekali ketemu. Itu kita ke sana nungguin sholat aja terus. Dimyati sholat terus sampai lama. Ya ada setengah jam, nggak tahu dari kapan sholatnya. Kita datang udah sholat. Begitu selesai baru kita soan. Kita nemuin. Ya Allah, itu cahaya. Nah, itu kenapa? Mungkin kitanya ini, terus pokoknya ada keterangan yang Allah berikan cahaya di wajah mereka orang-orang soleh. Nah, kalau kita sholat terus pasti Allah berikan cahaya. Kenapa? Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Orang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia taat kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk mengerjakan sholat 5 waktunya itu, Allah akan berikan apa yang sudah Allah berikan kepada sebelum-sebelumnya. Al-adlu Allah. Rumah tangga. Suami istri. Istri ini galak luar biasa kepada lakinya, kepada suaminya. Bagaimana Habib kalau punya istri galak? Berkah, udah. Ujian berat. Nah, tapi ya terus harus punya punya kesabaran. Karena apa? Karena laki-laki ini lebih kuat daripada perempuan. Kan aneh, perempuan bisa ngegalakin lelakinya, kalah lelakinya. Kenapa? Karena nggak sabar. Oh berarti sabar ini susah, sabar susah. Laki-laki punya harga diri, jual. Harga diri kita itu yang memberikan Allah. Kalau kita diberi sesuatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ar-rijal, seorang laki-laki yang Allah katakan gawamuna ala nisa. Begitu. Jadi kalau udah rumah tangga kita jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan rahmat itu perempuan itu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Beb dia berikan? Karena Siti Hawa awalun nas, pertama manusia ketika Adam Allah ciptakan dan Allah melihat Nabi Allah Adam kesepian sendiri selama beberapa tahun, terus Allah jadikan Siti Hawa ketemu di Jeddah, di sana di Saudi Arabia, terus sampailah berumah-rumah di Ka'bah. Itu misal bukan karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kenapa Nabi Allah Adam Allah katakan awalunas, pertamanya manusia, karena Nabi Allah Adam nggak ngerti nikah. Dia bukan seperti kita dilahirkan. Nabi Allah Adam Allah buat minatin dari tanah. Kalau kita lahir dikandung. Kita ini abna Adam. Kita anak daripada abna Adam, ya kita abna Adam, anak keturunan anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad SAW Rasulullah dikatakan Nabi Allah Adam itu Abul Bashar, ya, karena dia nggak punya bapak, bapaknya manusia. Karena Nabi Allah Adam nggak punya bapak, ya, tapi Rasulullah Sayyidil Bashar. Jadi itulah takjub Nabi Allah Adam ketika Nur Al-Mustafa Nur Muhammad ketika itu Allah letakkan di belakang Nabi Allah Adam.
Seraya malaikat ke belakang Nabi Allah Adam. Ketika Allah letakkan di telunjuk Nabi Allah Adam, spontan Nabi Allah Adam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Nah itu yang dikatakan apa? Ajaibil mu'jizah. Keajaibannya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk karomah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini punya wilayah karomah. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ini punya wilayah itu mukjizah, punya mukjizat. Karomah itu dari mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada rahmat Allah segala sesuatu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ngikuti Rasulullah, ngikutin siapa, Bib? Ada jalan lain, ada Sayyidina Abu Bakar ya, tapi karena Rasulullah. Ada Sayyidina Umar karena Rasulullah, sahabatul Rasul karena Rasulullah, ahlul bait Rasul karena Rasulullah. Kita ngikutin alimul ulama, salafun sholihin, tabi'in. Kita ngikutin madhab Imam Syafi'i karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu humu qaumus salihin, mereka orang-orang soleh yang bisa menjadikan kita insyaallah soleh. Lah kalau orang toleh ya langsung udah kita jadi toleh. Orang kalau nggak benar kita dekat langsung jadi nggak benar. Kalau kita kumpul sama orang yang baik langsung menjadi baik. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bukan sifat Allah tapi. Hati-hati segala keburukan ini. Orang kalau sudah buruk hatinya hasud. Orang kalau udah rusak hatinya sombong, keras hatinya. Ya, apalagi perempuan, kasihan. Perempuan ini lemah. Jadi kalau kita punya istri galak segala macam sama kita, nggak boleh digalakin lagi, ngalah. Kenapa? Karena kuat laki-laki. Allah akan memberikan rahmah setelah apa? Setelah dalam rumah tangga itu ya sakinah, mawaddah. Harus ada suka. Sabar itu akan menumbuhkan kecintaan. Kalau kita sabar berarti kita cinta. Kalau kita nggak sabar, oh berarti kita mungkin kurang sabaran orang ini. Ya, naudzubillah min dzalik, apa orang yang memang ada yang dia punya kebencian. Naudzubillah min dzalik. Karena Nabi SAW dikatakan Rasulullah kawajhun qamar. Adem. Enggak seperti terang matahari yang apa? Menyilaukan mata, enggak. Seperti bulan purnama yang ketika di malam hari itu terlihat jelas itu, nah kita melihat itu khairul badriyah dikatakan. Wajah Nabi Muhammad SAW diibrahkan, digambarkan orang Arab sana. Setiap pemandangan di gurun pasir itu yang dilihat bulan aja udah. Di sana itu gurun pasir, kalau lihat bulan dia dilihat itu bulan pas purnama 15 Hijriah, itu keingatan Nabi Muhammad SAW. Nah begitu juga apa menghubungkan kita kepada Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kita membaca Maulid Al-Habib Umar bin Hafid Adyaul Lami, Maulid Habib Ali Habsi, kita membaca Maulid Ad-Diba, ya, kita baca segala macam risalah apa, aurat apa, bacaan apa segala macam, kutubil ulama, kita baca kitab-kitab ulama, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, kita baca Tuhfatul Muhtaj, Ibn Hajar Haytami, terus kita baca segala macam apa ilmu ini. Kenapa kita baca? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Habib kok gak nyambung, bukan gak nyambung. Karena dari mulai lahir Rasulullah SAW itu rahmat Allah sampai yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Ilaman abah. Udah gak susah. Anak orang gak alim, orang gak pintar ngaji apa segala macam. Bukan gak disuruh pintar, disuruh ngikuti Rasulullah SAW. Gak ada urusan. Orang itu ada ilman yang nafi'an, ya, ada ilmu yang mayanfa'. Ada orang berilmu tapi bermanfaat. Ada orang yang berilmu tapi nggak bermanfaat. Ya. Jangan mikirin bagaimana orang yang ilmu bagaimana itu. Pintar ada, bukan tahayul ada. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali itu yang disebut ulama ulama buruk. Pintar luar biasa. Ya, tapi apa yang disampaikannya kadzab, hanya dusta. Bukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau misal sesuatu yang benar, Bib, ya pasti manfaat. Mustahil.
Pasti dari mana? Dari Rasulullah SAW. Nggak mungkin selain dari Nabi Muhammad. Ana madinatul ilmin, Rasulullah mengatakan. Mustahil. Andai sifat Allah jais, mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana terus? Dari malaikat Jibril salam, iya. Ruhul Amin yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dari mana? Lauhul Mahfuz. Kitab induk yang Allah katakan dari sana, dari Al-Qur'an Al-Karim. Yang Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", enggak ada keraguan. Huda lil muttaqin dikatakan di surah Al-Baqarah, dikatakan seperti itu. Terus Allah beritahukan lagi dari mana? Dari hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Bukhari menyatakan sunnah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah, Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang menghidupkan sunnahku akan mendapatkan kecintaanku. Dicinta Rasulullah siapa menghidupkan sunnah. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, Rasulullah mengatakan, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul denganku di surga. Nabi katakan seperti itu. Amin. Allahumma amin. Nah, di sana Imam Bukhari mengatakan sunnah itu apa? Menghidupkan sunnah ini apa? Sunnah itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita biasa-biasa, kita ini nggak bakal luar biasa, pasti biasa-biasa. So, bagaimana hebatnya manusia, ingat biasa-biasa. Jangan merasa unggul, merasa lebih dari sesama kita manusia. Habib, siapa, semua biasa-biasa. Ya. Yang luar biasa, dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Alimul ulama mengatakan, huwa basyarun lakal basyar. Rasulullah manusia, tapi bukan manusia biasa. Dan terus khatamun Nabi. Sampai sekarang ini ya Nabi kita, Nabi akhir zaman Rasulullah. Nabi yang akhir. Sebelum Nabi Muhammad, iya Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Dengan tongkat Nabi Allah Musa. Dengan mukjizat Nabi Allah Musa. Kalimullah yang pernah dia naik ke Bukit Tursinah. Berbincang dengan Allah. Nabi Allah Nuh dengan bahtera Nuh, Safinatun Nuh. Ya, tapi kita jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gelar Rasulullah dikatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Beda kita dengan umat-umat nabi-nabinya Allah dahulu, kita jaminan surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ijabahi apa hajat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan Nabi kepada kita. Karena apa? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal berumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Hasil sampai akhir hayat mendapatkan dia surganya. Laki-laki itu punya surga dan istrinya, bukan punya istrinya, punya suaminya. Jadi kalau perempuan di dunia durhaka kepada suami, nanti di sana akan menyesali, tapi nggak boleh disumpahin. Ya, nanti tetap nanti di surga ini suami istri kumpul. Ya. Kenapa? Karena Allah melaknat setiap perceraian. Disuruh menjaga amanah, kita amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul Allah fin nisa, Allah fin nisa. Kita disuruh Nabi untuk apa? Perhatian kepada perempuan-perempuan kita. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, seperti itu akhlak Habib Umar. Karena baik segala macam ya. Sabar luar biasa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Buat ratib 40 tahun. Itu dari mana ratib itu? Dari mulai lau anzalna sampai ghufranaka. Itu yang akhir Fatihah, terus Fatihah hadiah pertamanya itu di syarah Habib Ali bin Hasan Sahib Girtas. Cicitnya Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahibul Ratib. Cicit. Jadi anak apa keturunannya lah. Ya, cucu cicitnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Yang kita baca ratib ini lengkapnya itu sudah menjadi seperti itu, masih ditambahin lagi. Itu Habib Umar buat dari mulai lau anzalna sampai ghufranaka. Yang apa di situ wa'fu anna falanarhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin itu 40 tahun. Hanya sampai situ. 40 tahun itu Habib Umar. Nah, hakada terus memang itulah dikatakan apa mereka punya wilayah-wilayah karomah. Punya kelebihan dalam apa makrifat kepada Allah, auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Allah qabul hajat,
Allah berikan apa kebutuhan kita, terutama iman, Islam, ihsan kita sempurna, mendapatkan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan ingkar, perbuatan yang di luar apa kemanusiaan, yang orang apa bisa mendapat murka Allah, mendapatkan azab Allah. Dan Allah sudah katakan wa inna azabil syadid, dan lebih Allah mengatakan itu apa? Akan azab Allah itu luar biasa sakitnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ahlil jannah. Allahumma ja'alna minhum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.